Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono, mengingatkan Nurhayati Muslim dan tim pemenangan untuk bergerak masif agar bisa menang dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2024. Menurutnya, sebagus apapun visi misi yang ditawarkan Nurhayati Muslim sebagai calon wali kota wakil wali kota Tasikmalaya, semua itu tidak akan memberikan pengaruh signifikan pada kemenangan jika hanya menjadi retorika politik semata. Untuk itu, diperlukan upaya konkret agar visi misi membangun kota Tasikmalaya bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua elemen bergerak dalam cita-cita dan perjuangan yang sama. Saat memberi arahan dalam konsolidasi organisasi DPC P3 Kota Tasikmalaya pada Ahad, 13 Oktober 2024, Mardiono mengingatkan pasangan calon dan tim pemenangan untuk konsisten bergerak, menyapa masyarakat agar P3 bisa kembali berjaya di Pilkada Kota Tasikmalaya. Kalau ini tidak sampai, maka yang akan terjadi adalah retorika politik. Retorika politik ini nanti hanya akan adu kuat. Adu kuatnya bukan soal visi, misi, tapi mungkin juga bisa adu kuat pengaruh, mungkin juga bisa adu kuat power, kekuasaan, mungkin juga bisa adu kuat NPWP. Ya, wani piro. Ini berbahaya. Oleh karena itu saya berharap, pertama, seluruh kader Partai Persatuan Bangunan bekerja sama bergandeng tangan dengan Partai PDI Perjuangan, kerja bersama menyampaikan visi misi ini langsung kepada pemilih. Dalam kesempatan tersebut, Mardiono menyampaikan alasan P3 memberikan rekomendasi kepada Nurhayati untuk maju sebagai calon wali kota Tasikmalaya. Selain putri daerah yang telah berkontribusi nyata pada pembangunan kota Tasikmalaya, Mardiono menilai Nurhayati merupakan sosok yang tidak senang berada dalam zona nyaman dan selalu kuat bertahan dalam berbagai gelombang kehidupan. Pengalamannya sebagai anggota DPR RI selama 2 periode pun menjadi modal penting dalam membangun kota Tasikmalaya agar menjadi lebih baik. Nurhayati juga memiliki relasi yang kuat di level nasional dan internasional. Menurutnya, pemimpin satu daerah harus memiliki pengalaman dan jejaring politik yang tidak hanya kuat di tingkat lokal, tapi juga bisa menembus semua level, dan Nurhayati memiliki semua itu. Oleh karena itu saya tekankan kepada segenap seluruh jajaran para kader Partai Persatuan Bangunan yang saya cintai dan saya banggakan di kota Tasikmalaya. Yuk, sekarang saatnya kita semua bertekad untuk mengabdikan diri, ya, untuk memenangkan Ibu Nurhayati dalam rangka untuk menghadirkan sebuah reformasi perubahan untuk merubah nasib seluruh wilayah di seluruh masyarakat kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan yang sama, calon wali kota Tasikmalaya Nurhayati Effendi mengatakan keikutsertaannya dalam pilkada lantaran ingin membangun tanah kelahiran agar bisa lebih maju, sehingga membuka jalan kesejahteraan bagi semua kalangan. Dengan mengusung spirit Tasik Beres alias berdaya saing, religius, dan sejahtera, pasangan Nurhayati Muslim menawarkan berbagai solusi untuk menjawab setiap persoalan yang ada di kota Tasikmalaya. Untuk meningkatkan daya saing kota Tasikmalaya yang masih terbilang rendah, Nurhayati bakal memperhatikan 4 komponen penting, yakni lingkungan pendukung, sumber daya, pasar, dan ekosistem. Dalam menciptakan Tasikmalaya yang berdaya saing, tentunya saya akan memperhatikan 4 komponen daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya, pasar, dan ekosistem. Pertama, lingkungan pendukung, saya akan memperhatikan pilar institusi dengan program memastikan institusi pemerintahan kota Tasikmalaya yang aman, kondusif, dan berpihak pada investasi dalam peningkatan ekonomi. Saya akan membuat program kebijakan yang berpihak pada rakyat, merevisi kebijakan yang tidak optimal, serta seperti Perda Penanggulangan Kemiskinan yang implementasinya belum atau tidak maksimal. Karena hari ini Ketum,
indeks kemiskinan Kota Tasikmalaya adalah 11,10%, sehingga kami mempunyai target harus di bawah 9%. Bismillah, bisa ya. Tasik beres. Hal lain yang menjadi konsentrasi Nurhayati adalah pengembangan sumber daya manusia dengan menargetkan zero stunting, meningkatkan keterampilan anak-anak muda, memberikan beasiswa kepada siswa SMA, SMK hingga bisa kuliah. Selain pendidikan berkualitas, sumber daya manusia yang terampil merupakan kunci penting dalam peningkatan daya saing sebuah daerah, termasuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang saat ini akrab dengan generasi muda.